Nenek moyang orang Batak tinggal di dekat Danau Toba di Sumatera Utara, dan garis keluarga kami diteruskan melalui dominasi laki-laki atau patriarki. Meskipun aku adalah anak tertua di antara saudara-saudaraku, senioritas tidak berlaku berdasarkan usia dalam keluarga Batak. Jika kamu adalah laki-laki, maka kamu adalah raja di rumah. Sedari aku kecil, aku menemukan bagaimana orang tuaku memperlakukanku berbeda dengan adik-adikku yang laki-laki. Adikku bisa menolak untuk melakukan sesuatu dan berkata tidak. Sementara itu, tidak ada negosiasi untukku. Permintaan yang diberikan oleh orang tuaku adalah sebuah perintah atau komen. Because I said so. Mungkin ini ungkapan yang tepat untuk memberi gambaran gaya hidup konvensional Batak. Satu kekuatan besar dari suku Batak adalah filosofi hidup kami. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Tujuan hidup orang Batak bisa dikatakan paripurna jika ketiga filosofi hidup ini sudah terpenuhi. Hamoraon adalah kemakmuran, kekayaan secara materi. Hagabeon adalah kehormatan memiliki jabatan. Hasangapon artinya memiliki garis keturunan dari penerus, yaitu anak laki-laki. Orang Batak percaya bahwa kami dapat memenuhi misi atau panggilan hidup dengan melakukan anakon hido hamoraon diau. Ungkapan ini berarti anak-anakku adalah hartaku. Ada juga lagunya dan sering sekali dinyanyikan dalam berbagai acara keluarga Batak. Silakan teman-teman yang tertarik bisa cari lagunya di YouTube. Berdasarkan filosofi hidup yang kuat ini, orang tua Batak akan melakukan segala daya upaya untuk membuat anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik dalam hidup. Anak-anaknya adalah harta keluarga. Teman-teman mungkin pernah mengunjungi sebuah rumah keluarga Batak dan menemukan bahwa mereka memiliki rumah sederhana yang kontras dengan kisah kebanggaan orang tuanya tentang anak-anak mereka. Kisah kesuksesan anak-anaknya inilah yang biasa terjadi di keluarga Batak, termasuk keluargaku. Sisi baiknya dari filosofi Batak kami, orang tua memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dibandingkan suku-suku lain di Indonesia yang tidak memberikan kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan antara lelaki dan perempuan, kami perempuan Batak cukup beruntung di sisi ini. Aku dididik untuk memahami hal-hal di sekitarku dan tentunya didukung untuk sekolah. Lebih jauh lagi, aku terbiasa untuk menyuarakan pikiranku. Kombinasi ini nantinya bisa menjadi paradoks ketika aku mengetahui bahwa tidak semua yang diajarkan oleh orang tuaku dan budaya Batak sesuai dengan keadaan dunia saat ini. Ini adalah beberapa hal yang aku temukan sebagai perempuan yang melihat values budaya Batak patriarki yang secara kasar hanya diartikan sebagai lelaki yang berkuasa atas perempuan semata, tanpa terbuka ruang komunikasi dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara di dalam adat atau di dalam rumah tangga. Aku minta maaf sebelumnya jika ada orang Batak yang merasa tersinggung ketika mendengar kegelisahanku ini. 1. Garis darah dan warisan berasal dari garis laki-laki atau patriarki. Tidak ada yang bisa diubah tentang itu. Kita harus menerima itu. 2. Pria Batak sangat disarankan untuk menikah dengan pasangan Batak, begitu pula sebaliknya. Bahkan di beberapa keluarga Batak konvensional, itu wajib. 3. Pernikahan orang Batak harus memiliki anak kandung laki-laki, lebih banyak anak laki-laki akan lebih baik. Tapi anak laki-laki adalah sebuah keharusan. Kalau belum punya anak laki-laki, berusaha lebih keras lagi dan lagi. Dalam skenario terburuk, suami bisa menceraikan istrinya untuk menikah dengan wanita lain untuk tujuan prokreasi. 4. Sekalipun seorang perempuan sangat cerdas, karena perannya sebagai istri, dia tidak bisa membuat keputusan. Sang suami yang akan melakukannya, dia adalah raja di rumah. Kehendaknya harus menjadi perintahnya. 5. Tempat wanita adalah di dapur. Jika ada pertemuan masyarakat Batak atau lainnya, perempuan harus standby di dapur, mengkoordinir pertemuan laki-laki dan dipenuhi dengan sejumlah jajanan dan kopi. Anak laki-laki bisa bersenang-senang dengan PlayStation mereka, sedangkan anak perempuan harus standby di dapur. 6. Anak laki-laki akan menjadi harta paling berharga di dalam rumah dan mereka mungkin terbebas dari pekerjaan rumah tangga di rumah. Memasak, bersih-bersih, atau mencuci. Jika kamu menemukan pria Batak yang bisa memasak, kamu menemukan permata langka. 7. Yang mengambil keputusan dalam keluarga adalah ayah. Jika sang ayah telah meninggal dunia, peran ini akan digantikan oleh putra pertama. Anak perempuan tidak memiliki suara untuk dipertimbangkan. 8.
Opung atau kakek nenek dalam bahasa Batak bisa tinggal di rumah anak-anaknya, tetapi opung harus tinggal lebih lama di rumah anak laki-laki pertama. Dia adalah pemimpin keluarga. 9. Konsep sinamot atau mas kawin yang diberikan laki-laki kepada perempuan sebagai biaya pelaksanaan pernikahan dimaknai saat ini seperti transaksi jual beli. Tercermin dalam proses lamaran perempuan yang dilakukan secara adat Batak, para tetua adat berpantun melakukan tawar-menawar sinamot. Dan saat pernikahan adat terlaksana, angka sinamot ini akan diumumkan kepada khalayak yang hadir. Praktek sinamot yang mahal ini lantas membuat lelaki Batak yang berpikir sempit, melihat bahwa istrinya sebagai sebuah komoditi atau barang belian yang bisa diperlakukan sesuka hatinya, karena si lelaki itu adalah sang raja kecil di rumah. Bagaimana kita sebagai perempuan harus bersikap? Kita harus mencari dan memaknai kembali apakah patriarki hanya sebagai tanggung jawab secara adat yang harus dilaksanakan secara mutlak untuk kepentingan siapa? Saat ini bisa dikatakan banyak perempuan Batak terdidik tidak mampu untuk terkungkung di dalam pemaknaan patriarki Batak yang sempit ini. Adalah sebuah kebodohan jika perempuan Batak memilih menikahi lelaki Batak hanya karena sekedar tekanan dari orang tua atau keluarga besar untuk mencari pasangan lelaki Batak, tanpa si perempuan memahami siapa dirinya dan pernikahan atau keluarga macam apa yang dia inginkan hadir di dalam hidupnya, masa depannya dengan suaminya. Kebanyakan para lelaki Batak dibesarkan dengan perspektif patriarki sempit yang tadi kusebutkan itu. Konteks mereka dibesarkan oleh orang tuanya dengan worldview patriarki yang dimaknai dengan sempit. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi demikianlah warisan adat yang diberikan oleh leluhur Batak selama belasan generasi di atas kita. Aku melihat bahwa hanya lewat iman percaya kepada Tuhan Yesuslah yang bisa membebaskan kita dari perspektif patriarki sempit dalam adat Batak. Keluarga Batak yang hidup di dalam Tuhan sajalah yang bisa dengan damai sejahtera menerima menantu yang bukan non-Batak, bisa tetap berbahagia entah tidak memiliki cucu atau cuma memiliki cucu perempuan, termasuk bisa fleksibel, tidak memaksa anak menantu untuk membuat pernikahan besar-besaran mengundang 1000 tamu, padahal anak menantunya juga nggak kenal siapa tamunya. Suami istri akan mengajarkan anak-anaknya bisa punya survival skill untuk kedua anak laki dan perempuan, membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika dan memasak. Anak lelaki bisa membantu di dapur, anak perempuan bisa bermain PlayStation. Tentu ini bisa terwujud kalau suami istri menunjukkan ada peran saling mendukung keduanya di dalam mengerjakan tugas sehari-hari di rumah. Seperti yang ayat Alkitab bilang, "The truth will set you free," dari Yohanes 8 ayat 32. Dan Tuhan membebaskan kita dari kungkungan perspektif adat yang sempit. Supporter terbesarku untuk konsep berpikir patriarki yang benar adalah firman Tuhan, di mana lelaki memiliki peran dan tanggung jawab sebagai suami, seperti Yesus mengasihi gerejanya. Itulah standar minimal patriarki dalam firman Tuhan. Siapa bisa nego firman Tuhan? Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita generasi anak muda Batak, dan mari kita putuskan mata rantai patriarki sempit dalam adat kita. Mana yang prioritas kita duluan? Kita sebagai seorang Batak, atau kita sebagai anak-anak kerajaan Allah? Kita perempuan Batak bisa punya pilihan, mau punya suami yang seperti apa. Filterlah lelaki yang beres berpikirnya. Pastikan kalian punya values yang sama, dan doakan kalian punya mertua yang berpikirnya sudah maju dan memenangkan Tuhan sebagai prioritas dalam keluarga besarnya, supaya nggak terlalu banyak PR kita dalam memulai rumah tangga dengan suami dan keluarga besarnya.